Selamat datang kembali di channel Jernih Hijau dalam konten Dunia Horor. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita based on true story, pengalaman yang dialami oleh salah satu kenalan saya yang berada di luar kota. Kejadian ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, saat beliau berusia 10 tahun. Saat ini beliau sudah remaja. Untuk nama, saya samarkan atas permintaan narasumber. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja ceritanya. Cerita dengan judul Siapa yang Membawaku. Namaku Nata. Usiaku 10 tahun. Aku tinggal di kota Jambi. Lebih tepatnya di sebuah kota kecil bernama Kuala Tungkal. Orang tuaku dari suku Banjar, Kalimantan, yang memutuskan merantau ke Pulau Sumatera setelah mereka menikah, mengikuti jejak para tetangga di kampungnya. Setelah aku lahir, nenek dan paman Tiar menyusul kami ke Jambi. Beberapa hari ini aku senang sekali, karena kata ayah, sebentar lagi aku punya adik. Mudah-mudahan perempuan, dan pastinya cantik. Tapi siang ini sepulang sekolah, aku mendapati ibu berbaring di kamarnya dan mengeluh perutnya sakit. Ibu mengerang sambil memegangi perutnya. Aku tidak tahu harus melakukan apa dalam kondisi seperti itu. Sementara ayah belum pulang dari pekerjaannya di pelabuhan. Ibu berteriak dengan suara parau, "Panggil nenek!" Aku masih tertegun di depan pintu kamar ibu. Heran melihat wajah ibu yang biasanya berwarna sawo matang, saat itu berubah putih, bahkan bibirnya pun ikut putih. "Cepat!" bentak ibu tidak sabar. Aku segera keluar rumah, berlari melewati gang-gang kecil di kota ini. Aku tidak mau ibu memarahiku seperti biasanya. Rumah nenek hanya berjarak 3 gang dari rumahku. Beliau tinggal bersama paman Tiar yang masih lajang. Sesampainya di rumah nenek, bersamaan tanganku yang mengetuk pintu, kepala nenek keluar dari balik pintu. Hampir saja ketukanku mengenai dada nenek. Nenek kaget mendapatiku terengah-engah di depan pintu rumahnya. Saat itu nenek hendak pergi berbelanja ke warung. "Kenapa, Ta?" Nenek bertanya dengan ekspresi heran. Ibu, jawabku tergagap. "Ibumu kenapa?" cerca nenek kepadaku. Aku tidak mampu menjawab. Hanya tanganku menunjuk ke arah rumah kami. Nenek segera menutup pintu dan menarik tanganku supaya mengikutinya. Kakiku setengah berlari karena tidak bisa mengimbangi langkah kaki nenek yang tergesa. Sesampai di rumah, nenek langsung menuju kamar ibu. Sementara aku mengatur nafas karena kelelahan yang amat sangat. Rasanya kepalaku berkunang-kunang. Di dalam kamar, kulihat ibu masih berbaring di kasur. Hanya yang kulihat sekarang, di bawah pantat ibu ada noda merah kecoklatan melebar di atas sprei warna hijau kumal. Mata ibu terpejam. Wajahnya masih seputih tadi saat aku pergi. Nenek memanggil-manggil ibu. "Yang, bangun Yang, sadar, ini ibu datang," ucap nenek sambil menggoyang-goyangkan lengan ibu. Tiba-tiba ibu membuka matanya dan menatapku. "Nata," ucap ibu parau. Aku ingin menyahut, tapi kunang-kunang di kepalaku makin ramai. Tanganku berusaha meraih bingkai pintu, lalu perlahan semuanya gelap. Rupanya aku pingsan. Mungkin karena kelelahan. Aku tidak paham.
Saat tersadar, aku sudah berbaring di ruang tamu yang merangkap kamar tidurku. Rupanya hari sudah sangat sore. Terlihat dari cahaya kekuningan yang masuk melalui jendela. Di sisi ranjang, kulihat nenek duduk tertidur di bangku kayu. Aku merasa tenggorokanku kering. Rasanya haus sekali. Aku berniat bangun dari tidur. Tapi entah kenapa, badanku susah digerakkan. Aku hanya mampu membangunkan kepalaku, sementara badanku tak mau kuajak bangun. Rasanya lemas sekali. Sesuatu yang basah jatuh menutupi mata dan hidungku. Rupanya handuk kecil yang biasa ibu pakai untuk mengompres. Nenek terbangun oleh suara dipan yang berdenyit akibat goyangan tubuhku. Cucu nenek udah sadar, ucap nenek sambil meletakkan kembali kain kompres di keningku. Haus, Nek, ucapku lemah. Nenek segera ke dapur, lalu kembali lagi dengan segelas air minum. Ibu sama ayah kemana, Nek? Tanyaku pada nenek setelah menyadari betapa sepinya rumah ini. Ayah ke rumah sakit sama ibu. Kamu di rumah aja sama nenek ya? Sahut nenek sambil mengelus kepalaku. Ibu sakit apa, Nek? Emang obat nenek habis? Tanyaku lagi. Profesi nenek adalah penjual ramuan jamu dan obat-obatan tradisional. Profesi itu sudah nenek tekuni sejak dari Kalimantan. Nenek sangat ahli meramu obat tradisional. Hampir semua orang di komplek ini selalu membeli jamu kepada nenek. Sakit ibumu gak bisa diobati pakai ramuan nenek. Tapi nanti kalau udah pulang, pasti nenek bikinin jamu biar cepat sembuh, jelas nenek. Entah kenapa, kunang-kunang di kepalaku tiba-tiba berbondong-bondong datang lagi. Nenek kembali menidurkanku dan mengganti kompres di keningku. Rasanya mataku panas sekali. Karena tak tahan dengan rasa panasnya, aku memejamkan mata. Samar-samar di samping ranjang ada seorang lelaki. Aku berusaha membuka mataku supaya bisa melihatnya dengan jelas. Lelaki itu memakai jaket kulit warna hitam, celana jeans hitam, dan sepatu kulit berwarna hitam. Sepertinya itu Paman Tiar. Karena di lingkungan keluarga ini, cuman paman yang berpenampilan sekeren itu. Nata, ayo ikut ke rumah sakit, ucap lelaki itu. Aku masih sakit, Paman. Nenek minta aku di rumah aja, jelasku padanya. Nggak apa-apa, ayo ikut. Paman meyakinkanku dan menarik tanganku dari ranjang. Aku ingin meminta izin dulu pada nenek. Tapi entah kenapa, nenek malah tertidur di kursi itu lagi. Akhirnya aku memilih menurut saja mengikutinya. Toh dia pamanku, pikirku saat itu. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, paman terus menggandeng tanganku. Mungkin dia khawatir aku hilang di tengah keramaian jalan. Iya, kami hanya berjalan kaki menuju rumah sakit. Selang beberapa menit, kami sudah sampai di rumah sakit. Kami menyusuri lorong lalu sampai di sebuah ruangan dengan pintu kaca. Di dalam, terlihat ibu setengah berbaring, bersandar pada dua bantal, sedang mengobrol dengan ayah. Wajah ibu sembab. Aku mengetuk pintu. Ayah menoleh ke arahku. Tapi dia tidak membukakan pintu. Ku ketuk sekali lagi. Kali ini ibu yang menoleh ke arahku. Tapi entah kenapa ibu juga tak mau membukakan pintu kaca itu. Mungkinkah ibu sudah menemukan kertas ulangan matematikaku yang kemarin aku sembunyikan di bawah kasur dan sekarang ibu marah?
Tapi aku terlanjur sampai di sini. Aku harus masuk. Aku menggedor pintu berulang-ulang. Ibu, ayah, buka pintunya. Aku janji mau rajin belajar. Tapi bukain pintunya dulu. Ya, buka ya, teriakku. Kulihat kedua orang tuaku menoleh ke arahku. Tunggu. Itu bukan ekspresi kemarahan, tapi ketakutan. Kenapa mereka ketakutan melihatku? Ayah dan ibu akhirnya membuka pintu kaca itu. Syukurlah. Mungkin mereka percaya dengan janjiku untuk giat belajar. Ibu berjalan tertatih-tatih di papa ayah. Mereka keluar ruangan. Ya ampun, padahal tidak harus berdua kalau hanya untuk membuka pintu, pikirku. Begitu keluar, mereka melewatiku begitu saja, lalu terus berjalan menuju pos satpam di depan rumah sakit. Jelas aku keheranan. Tapi sudahlah, lebih baik aku menyusul mereka. Kulihat mereka berbicara dengan seorang satpam, lalu menunjuk-nunjuk ke arah ruangan di belakangku. Aku bergegas mengikuti mereka. Ibu menoleh ke arahku dengan keheranan. Kudengar Pak Satpam sedang menenangkan ibu yang ketakutan dan berjanji untuk mengawasi ruangan ibu. Lalu ayah dan ibu kembali berjalan pulang menuju ruangan mereka. Dan kembali tidak menghiraukanku. Aku terpaksa kembali mengekor di belakang. Kali ini aku benar-benar tidak mau ditinggal. Beberapa kali ayah dan ibu menoleh ke belakang, melihat ke arahku dengan ekspresi takut. Mungkin takut aku tertinggal jauh. Begitu sampai di depan pintu kaca, mereka membuka pintu dan segera masuk. Belum sempat aku mengikuti masuk, mereka buru-buru menutup pintu. Apalagi ini? Aku kembali dibiarkan di luar ruangan. Aku kembali menggedor-gedor pintu kaca itu. Kali ini bukan cuma menggedor, tapi menggoyang-goyangkan pintunya. Ku cengkram gagang pintunya, ku tekan ke dalam dan ku tarik keluar berulang-ulang dengan sekuat tenagaku. Mungkin saja usahaku berhasil. Aku terus berteriak memanggil ayah dan ibu. Sementara di dalam, kedua orang tuaku melihat ke arahku dengan pandangan ketakutan. Ayah memeluk ibu dan berusaha menenangkannya. Lalu ayah mengambil HP dari kantong celananya. Kulihat ayah beberapa kali menelepon seseorang. Melihat mereka tidak memperdulikanku, aku menangis sejadi-jadinya. Rasanya sedih sekali. Salahku apa? Sebuah tangan menyentuh bauku. Aku menoleh. Itu tangan paman. Udah, biarin mereka di sana. Mendingan kita jalan-jalan aja. Bujuknya sambil menyeretku pergi dari situ. Aku menolak, tapi tubuhku menurut kepadanya. Kami menyusuri lorong-lorong, melihat ruangan demi ruangan. Sepertinya orang-orang tidak memperdulikan kami berdua. Terbukti, kami bebas keluar masuk ruangan tanpa ada yang menegur kami. Bahkan beberapa satpam pun mengacukan kami. Kecuali seorang anak perempuan yang duduk memeluk lutut di depan ruang UGD. Anak itu cantik, rambutnya panjang. Baru kali ini aku bisa menuntaskan keingintahuanku tanpa ada yang melarangku. Kami menelusuri ruang obat, ruang rongsen, dan saat akan memasuki ruangan yang kesekian, tiba-tiba tangan paman menarikku. Jangan masuk ruangan itu, ucapnya tegas. Kenapa paman? Tanyaku lagi. Pokoknya jangan, tegasnya lagi. Seperti kebanyakan anak seusiaku, semakin dilarang semakin menjadi. Iya, tapi kenapa?
Tanyaku lagi sambil berjalan ke arah pintu ruangan. Belum waktunya, tegas paman sambil menarik tanganku dan membawaku menjauhi ruangan itu. Aku menurut dan berjalan melewati ruangan tersebut. Kutoleh lagi ke belakang. Kulihat di atas pintu tertulis kamar jenazah. Di kejauhan, kulihat anak perempuan yang tadi di ruang UGD mengikuti kami. Paman mengajakku segera pergi menghindari anak perempuan berambut panjang itu. Lalu kami kembali berjalan menyusuri ruang demi ruang. Di depan ada seorang perempuan seusia dengan paman, sedang berdiri menyandar pada salah satu tiang di lorong menuju ruang rawat inap. Pakaiannya putih dengan bunga-bunga kecil, seperti seragam pasien yang aku lihat di ruang rongsen tadi. Rambutnya panjang ikal dan berkulit putih, sangat putih. Dia menyapa kami, mengajak ngobrol paman. Aku tidak tahu apa yang mereka obrolkan. Yang aku tahu, sesekali perempuan itu menoleh ke arahku sambil tersenyum. Di depan ruang rawat inap yang lain, seorang laki-laki tua berseragam pasien juga menyapa kami. Sepertinya ia menanyakan sesuatu kepada paman. Kulihat paman menggelengkan kepala dan kami kembali meneruskan petualangan kami. Di sebuah jendela salah satu ruangan, terlihat seorang nenek tua berambut panjang yang warnanya sudah putih semua. Rambutnya menjuntai sampai ke lantai. Ia jongkok di atas dasar jendela dan memainkan kain gorden. Kulihat tulisan di atas pintu ruangan itu, tertulis ruang darah. Aku merasa heran dan bertanya kepada paman. Sudah, jangan diraukan, ucap paman sambil mempererat genggaman di tanganku. Ketika melewati nenek itu, kulihat ia menyeringai ke arahku. Terlihat susunan gigi seri dan gigi taringnya berantakan. Sepertinya gigi taringnya lebih banyak dan lebih panjang. Sangat menyeramkan menurutku. Aku menggigil ketakutan karena tatapan matanya. Jangan dilihat, bentak paman kepadaku. Aku mengalihkan pandanganku ke depan meskipun aku tahu mata nenek seram itu terus mengikutiku. Kulihat gadis kecil berambut panjang itu sudah berdiri di depan menghalangi jalan yang akan kami lewati. Ia menatapku dengan pandangan sedih, seperti ingin menangis. Sejak kapan dia ada di situ? Bukannya dia tadi di belakang kami? Aku ingin mengajaknya bicara, tapi paman menutup mulutku. Nggak ada waktu buat basa-basi. Waktu kita tinggal dikit, ucap paman dengan tegas. Hari itu paman sangat berbeda. Biasanya ia suka sekali bercanda dan menjahiliku. Tapi kali ini dia begitu serius dan tegas. Dan suaranya juga lebih berat. Kami berjalan sampai benar-benar berada di hadapan gadis kecil itu. Ia tetap berdiri tanpa berniat untuk menghindar. Karena tanganku digandeng paman, aku mengikuti kemanapun dan apapun yang paman lewati, termasuk menabrak gadis kecil itu. Jangan paman, teriakku panik. Aku menoleh ke belakang, berniat membantunya bangun. Maaf ya, ucapku gagap. Gadis kecil itu menatapku dengan sedih. Dan dia tidak terjatuh sama sekali. Padahal barusan jelas-jelas kami menabraknya. Atau menembusnya. Aku makin kebingungan. Akhirnya sampailah kami di ruangan ibu lagi. Kulihat ruangan ibu ramai. Mereka semua sedang mengobrol mengelilingi ibu.
Ada tetangga rumah beserta istrinya, lalu 3 orang teman ayah dan Paman Tiar. Tapi bukankah tangan Paman Tiar masih menggenggam tanganku? Lalu sejak kapan Paman ganti baju? Setelah aku pikir ulang, dari awal aku diajak ke sini, aku belum memastikan bahwa Paman di sampingku ini benar-benar Paman Tiar. Karena badanku terlalu lemah untuk mendongak ke atas sekedar memastikan wajahnya. Aku mulai sadar dengan keanehan itu. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Pelan ku toleh wajahku ke atas untuk mencari tahu siapa sebenarnya laki-laki di sampingku ini. Anehnya, aku tidak menemukan apapun dan siapapun di sampingku. Bahkan aku tidak menggenggam apa-apa. Aku ketakutan dan segera berlari untuk masuk ke dalam ruangan. Dan untunglah, pintunya terbuka. Aku segera menghambur untuk memeluk ibu. Tapi tiba-tiba mataku kembali panas. Ada cahaya putih yang menyilaukan mataku. Putih sekali sampai aku tidak bisa melihat apa-apa. Begitu cahaya putih itu menghilang, yang kulihat adalah wajah nenek yang khawatir. Syukurlah, kamu bangun, Ta. Nenek khawatir banget. Suara nenek bergetar sambil memelukku erat. Kulihat jam dinding di atas TV, waktu menunjukkan pukul 12:30 malam. 1 jam kemudian, Paman Tiar datang untuk menemani kami tidur. Paman masih sempat menggodaku, mengatakan bahwa jika besok aku sembuh, aku harus memijatnya semalam suntuk karena berani membuatnya repot. Aku tertawa. Ini baru pamanku yang asli, batinku. Dari penjelasan nenek, sore itu menjelang maghrib, aku mengalami demam tinggi. Nenek berusaha membangunkanku, tapi aku tidak bangun juga. Kata nenek, aku mengumam tidak jelas dengan mata terpejam. Kata paman, mungkin aku kena malaria. Sementara aku masih dibayangi dengan mimpiku barusan. Rasanya seperti nyata. Esok sorenya, ibu pulang dari rumah sakit. Ternyata ibu dibawa ke rumah sakit karena keguguran. Kata ayah, aku tidak jadi punya adik. Aku sedih mendengarnya. Dari obrolan yang kudengar, paman yang waktu itu bekerja bersama ayah di pelabuhan pulang duluan karena tidak tega meninggalkan nenek sendirian di rumah. Sementara ayah berniat lembur sampai jam 8 malam. Saat tahu rumah dalam kondisi kosong, paman mencari nenek ke rumah kami dan mendapati nenek sedang kebingungan menghadapi kondisi ibu dan aku yang sama-sama darurat. Paman segera menelpon ayah dan membawa ibu ke rumah sakit. Selain soal itu, ayah dan ibu juga menceritakan kejadian mistis yang mereka alami di rumah sakit. Menurut mereka berkali-kali diganggu dengan suara ketukan di pintu kaca, tapi tidak ada siapapun di situ. Sampai akhirnya mereka melapor ke pos satpam. Satpam berjanji akan menjaga ruangan ibu, tapi nyatanya mereka tidak datang. Malah setelah itu, suara-suara ketukan di pintu kaca semakin menjadi-jadi. Pintunya sampai bergoyang-goyang, kata ibu dengan antusias bercerita kepada kami. Ibu juga bercerita bahwa ketika mereka berdua berjalan ke arah pos satpam, ada suara langkah kaki mengikuti mereka. Tapi tidak ada orang sama sekali. Setiap ibu melangkah, terdengar suara langkah mengikuti ibu. Begitu ibu berhenti, langkah kaki misterius itu pun berhenti. Saat ibu berjalan, langkah kaki itu juga ikut berjalan di belakang ayah dan ibu. Suara langkahnya jelas banget. Tapi langkahnya pendek-pendek, kayak langkah anak kecil. Jelas ibu lagi. Serem banget pokoknya. Untung ayah langsung menelpon Pak Rudi dan teman-teman ayah buat nemenin ibu. Ucap ibu sambil menggigitkan bahunya. Beberapa kali aku berusaha memotong pembicaraan ibu dan menjelaskan bahwa itu aku. Tapi mereka mengabaikan penjelasanku. Sepertinya mereka sama sekali tidak percaya dengan penjelasanku. Ya,
Mungkin itu tidak masuk akal. Tapi bagaimana mungkin semua yang ibu ceritakan sama persis dengan mimpiku? Ada hal-hal yang tidak terjelaskan oleh pikiranku saat itu, dan mungkin sampai saat ini. Tentang orang-orang yang tidak memperdulikanku, dan kedua orang tuaku yang tidak bisa melihatku. Tentang lama waktu perjalanan dari rumahku ke rumah sakit, yang setelahnya aku ketahui ternyata butuh waktu 45 menit dengan kendaraan roda 4. Sementara kami menempuhnya hanya beberapa menit saja berjalan kaki. Dan siapa laki-laki yang bersamaku? Yang penampilannya mirip sekali dengan Paman Tiar. Sementara saat itu Paman Tiar sedang sibuk mengurus keperluan ibu di rumah sakit. Lalu, siapa gadis kecil berambut panjang itu? Perempuan berambut ikal itu, dan nenek seram dengan gigi taringnya yang berlebihan. Selesai. Itu dia cerita dengan judul Siapa yang Membawaku. Sebuah pengalaman kisah nyata yang narasumber alami ketika beliau sakit panas di usia 10 tahun. Mungkin di antara kita pernah juga mengalami hal seperti ini, atau mungkin orang-orang di sekitar kita pernah mengalami hal yang sama dengan cerita ini. Seorang anak kecil yang sakit panas, yang dalam dunia medis disebutkan bahwa panas itu reaksi tubuh melawan virus. Tapi dalam dunia metafisika ada penjelasan yang lain. Dan dalam cerita ini sedikit menjelaskan alasan tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jika kalian suka, like dan komen di bawah.